Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Baina dari PAIB YIN Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang homeschooling. Pengertian homeschooling. Homeschooling adalah sebuah keluarga yang memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dengan berbasis rumah. Pada homeschooling, orang tua bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pendidikan anak. Sementara pada sekolah reguler, tanggung jawab itu didelegasikan kepada guru dan sistem sekolah. Walaupun orang tua menjadi penanggung jawab utama, akan tetapi pendidikan homeschooling tidak hanya dan tidak harus dilakukan orang tua sendiri. Selain dilakukan sendiri, orang tua juga bisa mengundang guru privat, mendaftarkan pada kursus, melibatkan anak-anak pada proses magang, dan sebagainya. Sesuai namanya, homeschooling memang berpusat di rumah, tetapi proses homeschooling tidak hanya mengambil lokasi di rumah. Para orang tua homeschooling dapat menggunakan sarana apa saja dan di mana saja untuk pendidikan homeschooling anaknya. Selanjutnya, konsep homeschooling. Konsep homeschooling adalah mengembalikan suatu hal mendasar, yaitu mengembalikan peran orang tua dan keluarga ke tempat yang semestinya, karena di sanalah peran utama keluarga, khususnya seorang ibu, dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Dilihat dari ajaran Islam, anak merupakan karunia dan amanah Allah yang harus dijaga, dibina, dan dibimbing. Amanah wajib dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidaklah kecil. Secara umum, inti tanggung jawab itu ialah penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dalam keluarga. Selanjutnya, pelaksanaan homeschooling di Indonesia. Konsep homeschooling ini sudah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum sistem pendidikan barat datang. Di pesantren-pesantren misalnya, para kiai, buya, dan tuan guru secara khusus mendidik anak-anaknya sendiri. Saat ini sistem persekolahan di rumah juga dikembangkan untuk mendukung program pendidikan kesetaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, dalam pasal 27 ayat 1 dikatakan bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Lalu pada ayat 2 dikatakan bahwa hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ini berarti jadi secara hukum kegiatan homeschooling dilindungi oleh undang-undang. Perkembangan homeschooling di Indonesia juga dipengaruhi oleh akses terhadap informasi yang semakin terbuka dan membuat para orang tua punya banyak pilihan untuk pendidikan anak-anaknya. Upaya pemasyarakatan homeschooling tidak cukup diikuti dengan informasi yang berkenaan dengan persyaratan yang seharusnya dimiliki dalam menerapkannya. Akibatnya, praktek homeschooling menjadi berbeda, tidak dengan dasar pikiran yang tepat dan kuat. Sekian penjelasan saya tentang homeschooling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.